Ampun Tuan, ampun, jangan diapa-apain dia ya. Lepaskan tali temali. Kita berangkat. Lepaskan tali temali. Cepat! Ayo cepat! Ayo! Bagaimana ini? Ya! 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 Hei, Bolu, Tiruntir, tunggu. Siapa suruh pergi? Ya! Bronocitro! Jagaraga yang telah menculik kapalmu. Dari mana Kiai tahu? Mata batinku. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kiai? Saya bisa meminjam kapal Kiai Badri kalau kalian mau mengejarnya. Tapi tempatnya agak jauh. Ya, baik Kiai. Pengkhianat. Iya. Jangan begitu, Daeng. Jangan mukul saya terus. Ya! 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 Tumben Kang Mukhtar. Aku kangen sama kamu, Dek Badri. Kangen sekali. Terakhir kali kita ketemu waktu sampean mantu, ya kan? Betul sekali. Sekarang aku punya 2 cucu. Baru kita ketemu lagi. Oh ya, kenalkan temanku Pronocitro dan Sawung Alit. Iya, kalau begitu, mari duduk. Iya. Mari. Terima kasih. Ada apa ini? Begini, kapal Bapak sampean masih ada toh? Wah, ya. Tapi mungkin sudah rapuh. Wong, umurnya sudah mencapai 100 tahun lebih. Tapi belum bocor toh? Alhamdulillah. Sampai sekarang masih belum bocor. Ya, anak-anak merawat terus kapal keramat itu. Ada apa toh? Di Badri, kapal temanku ini dicuri di Bandar Labu Semarang. Kami ingin mengejarnya. Layarnya masih belum rusak kan? Palang-palangnya masih ada. Tapi kalau kainnya sudah hancur. Semoga bisa diperbaiki. Semoga, Kiai. Ayo tarik lagi, terus. 1, 2, ayo tarik, sedikit lagi.
Bagaimana majikan? Itu yang mengatur. Mereka mau menyusul kita. Kalau Den Brono menyusul, kamu pasti diajarnya. Ya. Ada perintah apa, tuanku? Cegah kapal di muara itu berlayar. Hanya itu, Tuan. Kalian semua penumpangnya. Ya, berangkat. Bagaimana? Oleskan pada pangkal kening. Kita sedang menghadapi sihir. Saya yakin sihir jaga raga sedang menghalangi kita. Baiklah. Ayo kerja, kita jalan lagi. Cepat, kita berangkat. Kau tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Kembangkan semua layar. Sebelum senja kita harus sampai. Ya. Kita ke Karimun Jawa. Arahkan ke Pulau Menjangan. Baik. Masalahnya sekarang, kita tidak tahu kemana Jagaraga membawa kapal saya. Menurut keyakinanku, mereka tidak akan terlalu jauh dari Bandar Labu Semarang. Karena sebenarnya Jagaraga tidak memiliki pengalaman keluar pulau. Tapi Kiai, mereka menculik Daeng Kosim dan Salim yang sangat ahli dalam pelayaran.
Kalian akan aku bebaskan kalau kalian tunjukkan kemana majikan kalian pergi. Kami akan Tuan Jagaraga kalau berkhianat. Kalian pikir kami tidak bisa kalian? Kalian tawanan kami. Nyawa kalian ada dalam tangan kami. Jadi apa yang harus kami lakukan? Yang kubilang tadi, cari tahu kemana Jagaraga membawa kapal milik Tuan Pronocitro. Yang ku tahu, kalian bisa terbang dengan cepat. Kami berdua. Tidak. Kawanmu tetap di sini. Akan kurajam dia kalau kamu berani tidak pulang. Baik. Saya akan lakukan sebaik-baiknya. Tapi ingat, Tuan harus bebaskan teman saya. Sekarang, selidiki sekarang juga. Ambil sebelah barat pulau besar itu. Ini kalau ke utara terus, kita akan sampai ke Pulau Karimun Jawa, Kiai. Sebenarnya baru sekali ini saya lepas dari Pulau Jawa. Kita tunggu saja laporan dari tawanan kita. Sudah kau lihat kapal mereka? Sudah, Tuan. Kapal mereka menuju Pulau Menjangan. Sampai yang tahu pulau itu? Tidak tahu. Tidak tahu, Kiai. Suruh dia naik ke tiang utama. Dia jadi penunjuk jalan. Naik ke tiang layar, pandu kami. Ke kanan, ke kiri, atau lurus. Baik, baik. Hei, arah kapal sudah benar. Ya. Arahkan ke matahari tenggelam. Sau, arahkan. Iya. Apa mungkin bisa ketemu padahal kita tidak tahu arah dan tujuan pencurinya? Saya tidak tahu, tapi perasaan halus saya mengatakan bahwa kapal kita akan ketemu. Ambil ke kanan. Kelap-kelip lentera itu pasti kapal yang kita cari. Iya, benar. Matikan semua lentera, agar mereka tidak bisa melihat kita. Matikan semua lentera, cepat! Turunkan skoci, pasang satu layar, dan kasih satu lentera. Cepat! Tuan, di sana ada kapal. Mana? Tadi memang ada di sana, tapi sudah menghilang. Mungkin khayalanmu saja, Jarod. Tapi tadi benar ada kapal jalan malam, Tuan. Iya benar. Itu, Tuan. Apa itu? Siap semua. Itu kapal musuh.
Terima kasih, Den. Si Salim sama Deng terkena guna-guna oleh orang itu, Den. Orang yang Mereka mana? jadi lupa sama kita. Ah, itu, Den. Hati-hati sama orang itu, Den. Saya akan hadapi dia. Kalian lawan begudal-begudal yang lain. Baik, Den. Ya. Yey, dua sahabat saya terkena sihir. Tolong selamatkan mereka. Ya. Ya. Salah apa si Salim? Dai! Salim. Salim. Ada apa dengan kuda ini? Perlu Citra. Ah, sudahlah. Hop, ya. Dia orang jahat yang mengendaki Tuhan. Dan dia juga ingin merebut kapal ini. Mereka telah mencuri kapal kita, Dai. Itu kenapa kami menyusul dengan kapal milik orang. Untuk membebaskan kamu dan Salim. Membebaskan saya dan Salim? Iya. Dari apa? Kalian terkena sihir dendam dari Jaga Raja. Daeng dan Salim hampir saja mencelakakan Bolu dan Truntir. Kemudian membantu Jagaraga mencuri kapal ini. Guru, kamu terkena sihir dendam, anakku. Sihir? Ampun Tuhan, Bangun, bangunlah. Jangan sembah. ampun Tuhan. Ampun Tuhan, apa kami boleh bebas? Tuhan kami Jagaraga sudah. Atau Tuhan mau menggantikan Tuhan kami? Tunggu sebentar. Raden mau menjadi Tuan Jin itu? Kamu boleh pergi. Kok ngalamun, Den? Kamu masih ingat dengan gadis cantik di Teluk Cikal itu? Rana Citra, mau kemana? Mau ke bawah sebentar, Bu. Oh, perempuan kampung itu lagi. Senangnya kok keluyuran.
nanti matamu kesasar. Ah, buat kamu. Oh, yang Den Prono kasih jeruk balik itu ya? Semalam aku memimpikan dia. Tapi dia seperti berada dalam kesulitan. Saya melihat seseorang mengejar dia. Seorang lelaki, tapi tidak punya wajah. Kakang, tolong! Kakang, tolong! Kakang, tolong saya, Kakang. Saya dikejar-kejar orang jahat, tolong saya. Nini kenal orang itu? Iya, saya sangat mengenalnya. Dia ingin saya menjadi istrinya, tapi saya tidak sudi, Kakang. Tolong saya. Kita pernah bertemu kan sebelumnya? Iya, di desamu di Pantai Teluk Cikal. Pulanglah Mendut. Aku sudah sediakan semua kemewahan dan kebahagiaan untukmu. Tidak, aku lebih baik daripada jadi istri kamu. Sampean tidak dengar kalau dia menolak? Tidak baik memaksakan kehendak. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Dia istriku, tapi selalu membangkang. Ya! Awas. Kakang! Awas. Mendut, Makanya, lebih baik kita langsung saja masuk, Dok. Terus Den Prono langsung saja ke Mataram. Siapa tahu bisa ketemu dengan Roro Mendut. sebenarnya saya masih ragu. Apa dia termasuk yang dibawa ke Mataram? Loh, kalau memang Roro Mendut itu jadi selira di Pati Pragolo, sudah jelas, Den. Pasti Roro Mendut langsung diboyong ke sana, Den. Kamu ajak si Bolu. Beli 6 ekor kuda untuk ke Mataram. Loh, kok banyak sekali toh, Den? Memangnya kamu mau jalan kaki? Atau kamu udah mau ikut? Hah? Ke Mataram? Naik kuda? Ya. Oh, iya, Den. Ya. Kalau Den Roro terus melawan, saya khawatir kesabaran Kanjeng Tumenggung akan habis. Terus, maksudnya aku harus ngalah, gitu? Ya bagaimana lagi? Wong kita ini orang taklukan. Nih, jadi orang tuh jangan mudah menyerah. Aku akan terus melawan orang tua itu sampai dia menyerah. Apa mau Wong Agung seperti beliau dipermalukan? Beliau pasti akan mengamuk habis-habisan dan akan membuat kita semakin menderita.
Kenapa lu? Perutku sudah keroncongan, Den. Lapar udah nggak tahan. Mau istirahat dulu. Buat apa istirahat kalau tidak ada warung? Perutmu tidak akan kenyang. Ya, perutku sudah nggak tahan lagi, Den. Aduh. Ada apa? Bolu sudah sangat kelaparan. Dia tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Gombal. Tadi pagi sarapannya paling banyak kok. Biasa, Den. Si gendut itu nyari perhatian. Biar dipikirin terus sama kita-kita ini. Sudahlah. Ya, ayo. Bolu! Ayo toh! Kok malah duduk? Nggak mau, aku mau istirahat dulu. Aku udah nggak kuat lagi. Benar. Nanti kamu ditinggal sendirian loh. Biar, Den. Orang buat berdiri saja nggak bisa. Heh, Dut. Di tempat ini banyak loh. Saya nggak tanggung jawab loh kalau ada penampakan. Ya, Den? Ter, kamu mau jangan nakut-nakuti aku. Orang siang-siang kok ada hantu, Ter? Loh, kalau di desa memang iya. Itu munculnya malam hari, Dut. Tapi ini kan di gunung, di pinggir hutan. Siang-siang dia bisa muncul. Takut. Tolong, jangan. Aduh, aku mau dibawa kemana aku? Aduh. Siapa kamu? Dan kenapa kamu berani mengganggu temanku? Aku yang harus bertanya, siapa kalian? Ini daerah kekuasaanku. Baik. Kami dari Pekalongan. Mau ke Kota Raja Mataram. Jelas? Saya minta kamu jangan mengganggu teman-temanku lagi. Apalagi kalian mau melancong ke kota raja. Aku berhak untuk memeriksa kalian. Ada perlu apa kalian ke sana? Siapapun berhak untuk mendatangi manapun. Apalagi sebagai warga Pekalongan. Yang katanya masuk dalam wilayah kekuasaan Kota Raja Mataram. Kami merasa punya hak untuk berkunjung ke sana. Sudah puluhan orang yang mengaku-ngaku seperti itu. Tapi ternyata mereka begundal Londo Company. Maka terpaksa aku. Lancang kau! Ya. Mana musuh yang tadi, Den? Tidak tahu. Tiba-tiba hilang. Den! Maafin saya, Den. Saya ngaku salah, Den. Jadi orang itu jangan mementingkan perutnya sendiri. Kita ini kan rombongan, harus mematuhi kesepakatan. Wester, aku kan sudah ngaku salah, Den. Kalau dibilangin sama yang tua itu harus. Iya. Loh ya jelas toh Jeng, memalukan kita. Mosok selir Tumenggung kok narinya seperti murahan. Kita usul saja sama Nyai Ajeng supaya bicara sama Kanjeng Tumenggung untuk mengusir dari Keputren. Yang saya takutkan kalau para wong agung yang diundang itu mengira bahwa Puri Kaputren Wirogunan itu gudangnya. Tapi saya dengar dari Kakang Wedono Lebet, para wong agung sangat menyukai tarian Roro Mendut. Mosok para priagung bisa menyukai tarian seperti itu? Kenyataannya begitu. Kalau tidak percaya, kalian boleh tanyakan pada Tumenggung. Saya yakin beliau kesengsem.
Buktinya Roro Mendut tetap berada di sini. Tidak mungkin. Wong Nyai Ajeng aja tidak suka kok. Aku pernah melihat Mendut waktu dimarahi karena nekat naik kuda. Bayangkan, wong perempuan kok naik kuda. Lah wong bangunnya saja siang kok, Jeng. Sekarang ini belum bangun loh dia. Mosok toh? Lah kan memang tidurnya malam. Ayo, kita bangunkan rame-rame. Ayo, Jeng. Ayo kita bangunkan dia. Biar dia tahu rasa. Ayo, kan ya. Matahari sudah tinggi begini kok belum bangun. Dasar. Jangan-jangan keturunan burung. Kalau siang begini belum bangun, bagaimana bisa meladeni Kanjeng Tumenggung? Aku tidak sudi melayani Kanjeng Tumenggung yang itu. Berani-beraninya dia bicara seperti itu. Kenapa harus takut? Mana sih dayangnya? Apa dia tidak bisa mengajar sopan santun pada perempuan itu? Aku tidak perlu diajari sopan santun lagi. Karena aku sudah tahu betul kepada siapa aku harus berbuat sopan dan kepada siapa juga aku harus berbuat santun. Dan tenan. Perempuan seperti ini bagaimana bisa dihargai suami? Kalau yang kalian andalkan itu cuma sekedar dandanan dan kemolekan tubuh, maka harga kalian di mata lelaki ya cuma itu. Tapi kalau kalian mengandalkan sikap dan pikiran kalian, maka kaum lelaki akan menghargai kalian tidak terkira. Dasar deso. Jan kampungan tenan, begitu kok bisa menjadi selir. Rendah sekali ya, selera Adipati Pragolo. Selera pesisiran, Jeng. Yang penting ada napasnya. Jeng Arumardi ndak ikut sih. Anaknya wah, tenan loh, Jeng. Aku pernah ketemu dia. Harus kita akui, dia memang cantik. Dagingnya mungkin, tapi dalemannya, jiwanya. Bagi kita kan yang penting memang daging dan kulit. Terus terang saja ini. Hus, Saru, tidak senonoh. Loh, setiap kali aku meladeni Kakang Mas Wiroguno, yang kita bicarakan seputar daging dan kulit, ini sungguh, aku ndak bohong. Mimpi apa semalam Roro Mendut? Masih ingat namaku? Kita kan pernah kenalan. Maaf ya, saya lupa. Nama kamu siapa? Ayu Arumardi. Boleh saya duduk di sini? Silakan duduk, monggo. Oh iya, maaf ya, aku belum sempat mandi. Habisnya badanku capek sekali. Rambutku ini letek koyo wewe. Kecantikan sejati seorang wanita adalah waktu bangun tidur. Dan kamu benar-benar sangat cantik, Roro Mendut. Terkadang ingin rasanya aku sobek-sobek wajahku ini, biar hilang kecantikanku yang menyebabkan semua musibah ini. Aku dipisahkan dari semua sahabatku karena wajahku. Kebebasanku untuk melakukan apa saja yang aku inginkan direnggut dan dibelenggu dengan aturan yang katanya adiluhung. Ngapain kamu ikut-ikut? Aku bisa, ayo. Pulang. Ayo. Ciro lu! Ayo. Ciro lu! Ciro lu! Wah, aku melihat dia. Tangkap, wah.
nonton orang berkelahi? Hah? Ayo, bawa ini. Iya. Kamu ini, ayo pulang. Lalu aku disirami dengan perhiasan emas. Dan mereka pikir itu bisa membuatku bahagia. Kemudian, aku dijarah rayah seperti barang pecah belah. Negeri kalian telah hancur luluh berantakan oleh meriam-meriam kami. Dan telah kami sirami dengan mantra kutukan dari Laut Kidul. Sebagai pelajaran bagi siapapun yang menentang Mataram. Ah!